Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Ustadz senantiasa mendoakan agar kita semua yang ada di sini senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan kebaikan, dan setiap kehidupan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Ustadz, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana di sini kita akan belajar tentang fikih. Fikih itu banyak. Ada fikih sholat, fikih jenazah, dan pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang fikih sholat, yang di dalamnya ada salah satunya adalah kunci dalam sholat, diterimanya sholat adalah harus betul-betul benar dalam melakukan berwudu. Banyak saat ini kita lihat ada orang yang berwudu cepat sekali, cuma hitungan 1 menit selesai. Padahal ketika kita mempelajari berwudu itu harus dengan tertib dan benar. Ada yang harus jangan sampai kita ketinggalan. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang mempelajari tentang apa itu wudu, apa itu rukun wudu, apa itu syarat berwudu. Nah, pagi hari ini kita akan mempraktekkan. Yang mana tujuannya adalah yang pertama, kita akan mengetahui bagaimana berwudu yang tertib dan benar. Yang kedua, kita akan tahu bagaimana mempraktekkan wudhu, bisa mempraktekkan wudhu dengan tertib dan benar. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana itu berwudu. Berwudu dengan tertib dan benar. Nah, sebelum kita lihat video pembelajarannya, Ustaz akan menjelaskan dulu. Dulu kita sering menyanyikan lagu tepuk wudu. Nah, sebelumnya Ustaz akan praktekkan dulu ya. Tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Nah, itu SD. Sekarang karena kita sudah MTS, kita akan betul-betul bagaimana sih ketika kita berniat wudhu. Pertama kan harus berniat, karena setiap sesuatu itu harus ada niatnya. Kita wudhu tapi nggak ada niat untuk apa? Pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, ingat, tidak hanya membasuh saja, tapi kita harus membersihkan sela-sela dari jari jemari kita ini. Kemudian sampai pergelangan tangan. Ingat, sampai pergelangan tangan. Dan jangan sampai lupa kita membasuh setiap jemari kita ini. Kemudian berkumur-kumur. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan kedua lubang hidung kita. Kemudian yang keempat, kita membasuh muka. Ingat, membasuh muka tidak hanya membasuh saja, tapi kita harus perhatikan setiap anggota tubuh yang ada di muka kita. Harus dibersihkan dan dibasuh. Kemudian yang kelima, kita membasuh tangan sampai ke siku. Jangan sampai tidak. Karena setiap ada yang kering ini berarti kita tidak tertib dalam melaksanakan berwudu kita. Tangan kanan, tangan kiri, kemudian tangan kanan lagi, baru kita membasuh kepala sampai ke belakang. Kita tarik kembali, lalu telinganya. Ingat, telinga ini, jari telunjuk kita masukkan ke dalam lubang telinga, dan jempol menyapu bagian daun telinga di belakang. Agar apa? Setiap kotoran yang ada di sini kita bersihkan. Kemudian kita basuh kaki, kemudian baru berdoa. Nanti sesudah ini kita akan saksikan bagaimana video pembelajaran dari teman kita untuk dapat kita pelajari untuk tertib berwudu. Agar apa anak Ustaz? Agar kita betul-betul mendapatkan kebaikan dalam setiap sholat yang kita lakukan karena berwudu kita dengan tertib dan benar. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil masduri fardu lillahi ta'ala.
kita pelajarinya ya. Akhir menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, Ustaz, semuanya sudah melihat bagaimana praktik berwudu tadi? Gampang bukan? Nah, kalau seperti itu, itulah cara kita berwudu dengan tertib dan benar. Silahkan kalian pelajari, kemudian ingat minggu depan kita akan sama-sama praktek, kita akan Ustadz ambil nilai dari apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi, dan insya Allah minggu depan akan Ustadz ambil semua nilai yang akan kita dapatkan untuk nanti di ujian. Dan ingat, praktekkan yang pasti adalah kita gunakan apa yang kita pelajari hari ini dengan praktek di setiap sholat kita, dan di setiap sebelum kita sholat kita dengan berwudu dan benar. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.